Coba kakak ngomong. Ngomong apa itu? Ini kan dia masih yang normal ini kan. Aku tambahin terang ya, coba putar ini. Iya. Smooth kok. Oh iya, udah smooth kok. Karena memorinya. Iya. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Video kali ini adalah video unboxing kamera. Nah, jadi sebenarnya sih kamera ini udah lama ya aku beli, itu pas ulang tahunnya adik aku. Ini. Nah, jadi waktu dia ulang tahun, aku memberikan hadiah kamera kepada diri aku sendiri. Bukan buat utinya maksudnya. Nah, bercanda. Maaf ya Uti, aku nggak beliin apa-apa, kau orang nggak beliin apa-apa. Nah, jadi di video unboxing kali ini aku akan mengunboxing kamera. Tadam! Bisa baca nggak? Kameranya Fujifilm X-A5. Nah, jadi ini pokoknya video ini isinya tentang mengunboxing dan mereview kamera ini. Sebenarnya kamera ini udah beberapa kali aku pakai. Jadi sebelumnya selain kamera HP, aku udah pakai kamera pinjem dari teman aku, om yang ini. Nah, aku pinjem dari dia kamera ini, kamera Canon M10. Nah, mungkin tadi teman-teman udah lihat ya di awal video ini, aku ada beli kamera ini sama adik aku, sama teman aku juga, Mas Angga yang punya YouTube channel. Halo, Bro Angga. Jadi awalnya aku tuh mau beli kamera M100 ini, tapi setelah dilihat-lihat speknya, karena aku nggak paham kamera ya, jadi info dari Bro Angga kayaknya aku mendingan tambah sedikit untuk upgrade jadi yang ini. Kelebihannya apa aja sih? Nah, nanti aku akan jelasin kelebihannya apa aja. Cuman ada beberapa perbedaan antara Canon M100 sama Fujifilm X-A5. Di antaranya, kalau di Fujifilm X-A5 itu ada untuk audio jacknya, ada untuk suara, dan atasnya ada untuk tempat taruh cahaya gitu loh, lampu. Apa sih istilah kameranya? Aku lupa deh. Pokoknya lampu kayak gitu. So, without any further ado, ayo kita unboxing sekarang. Check it out. Taram, ini dia kamera Fujifilm X-A5-nya. Salah, baru kotaknya ding. Nah, untuk kamera ini lensanya ada 15 sampai 45 mm. Nah, ada beberapa kelebihan Fujifilm, diantaranya Fujifilm ini di satu toko dengan toko lain itu tidak berbeda, harganya sama. Jadi di semua toko harganya seragam. Bagus sih. Jadi kita nggak akan ketemu harga yang di toko satu lebih diskon atau harga di toko lain lebih mahal kayak gitu. Sama semuanya. Next, kita langsung masuk ke dalam kotaknya. Jadi ini dia di dalam kotaknya. Yang pertama itu ada baterai. Baterai ini adalah bawaan dari Fujifilm X-A5 ya. Kemudian kita juga ada dikasih paket gratisan, yaitu memory card 16 GB. Ternyata setelah aku cek memorinya mahal guys, karena kecepatan pembacaannya lebih cepat daripada yang biasa. Next, kita ada lens sakit, sampai jatuh. Untuk lens sakitnya ini tadi 15 sampai 45 mm. Nanti kita cek aja gimana sih hasil foto dan videonya. And then lanjut. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu, yang paling aku suka nih. Taram! Ini dia untuk body kitnya. Pertama, kita juga dikasih strap kulitnya, ada logo Fujifilm, itu gratis ya teman-teman. Kemudian untuk badinya itu build-nya itu kokoh, besi, dan itu kulit. Untuk warna hitamnya retro banget, keren, aku suka sih. Nah, karena ini kamera mirrorless, jadi kameranya itu bisa dinaikin. Untuk cara naikinnya agak beda sih dari Canon, tapi overall bagus karena dia bisa berputar 360 derajat juga. Ini kita bahas nanti ya teman-teman untuk kameranya. Kita cek dulu apalagi sih di dalam kotaknya. Terus, nah ini adalah, ini bond dari Buona Foto. Aku beli di Sun Plaza. Nah, ini dia harganya. Kemudian ada juga kartu garansi
kartu garansinya ini 1 tahun ya teman-teman, jadi jangan sampai hilang kayak gitu. Nah ini tadi yang aku bilang, jadi kita dikasih gratisan memory card, leather strap, kemudian filter kamera, dan ada kulitnya juga. Nah ini untuk buku petunjuk. Buku petunjuk ini menurut aku penting banget sih, karena aku masih pemula, jadi masih banyak yang harus dipelajarin. Nah ini dia buku petunjuknya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada kabel. Kabel ini kabel charging. Jadi untuk kabel ngecas itu agak berbeda. Jadi kalau ngecas itu agak berbeda dari yang lain, nanti aku jelasin. Nah, di sini kita ada gratisan untuk baterai. Jadi kita dapat baterainya itu gratis 2. Kemudian ini ada kepala adaptor untuk ngecasnya. Tadi aku udah infoin ya, untuk ngecasnya itu agak berbeda dengan kamera-kamera lainnya. Untuk Fujifilm cara ngecasnya itu hampir sama dengan Sony. Jadi kita nggak perlu cabut-cabut baterai, pakai chargeran kodok gitu. Nah ini kosong ya teman-teman, kotaknya, siapa tahu tadi ada duit segepok, ternyata nggak ada. Nah ini cara ngecasnya itu kayak gini. Kepala chargerannya itu kita satuin terlebih dahulu kayak gini, terus kita pasang kabelnya. Nah jadi ngecasnya itu kayak seperti yang tadi aku bilang, tidak dicabut baterainya tapi langsung dicas di kameranya. Hampir mirip kayak handycam Sony zaman dulu sih. Lebih praktis juga sih kalau aku ngerasanya, jadi nggak banyak yang dibawa. Itu dia. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Ini dia. Kebagian intinya adalah body kit kameranya. Menurut aku desainnya ini bagus sih, retro banget, warna hitam. Jadi di sini yang pertama ada untuk tempat baterainya. Baterainya kayak biasa. Nah, memorinya itu di tempat yang sama dengan tempat baterainya. Mungkin ada beberapa kamera yang agak berbeda ya, tempat baterai sama memorinya misah. Tapi kalau ini tempat baterai sama memorinya sama. Tinggal dimasukin aja. Terus kita close. Di sini selanjutnya ada, nah ini lensanya. Ini coba kita langsung pasang aja ya lensanya. Mungkin teman-teman yang udah biasa udah tahu kalau titik merahnya itu digabungkan dengan titik merah yang ada di lensanya. Kalau yang masih baru belajar mungkin agak banyak nih yang dipelajarin kayak aku. Nah, pasang deh kameranya. Ini dia tampilan kameranya jika lensa kitnya dibuka. Nah, di sini ada beberapa tombol, agak banyak sih tombol-tombolnya kalau aku bilang dibandingin kamera-kamera lain. Ini hampir sama kayak Sony. Pertama tombol on. Nah, waktu di onin kayak biasa kameranya naik. Jadi nggak pakai kunci kamera ya. Ada beberapa kamera kan ada kunci kameranya. Di sini kita flip aja untuk mirrorless-nya. Kayak gini. Nah, kalau untuk mirrorless-nya ini agak unik menurut aku, tapi kalau kita tahu cara pakainya jadi lebih leluasa. Nge-shoot ke bawah, nah kameranya bisa diatur-atur seperti ini. Jadi bukan kita yang nungging-nungging ya teman-teman, kameranya aja yang nungging-nungging. Nah ini yang kelebihan tadi aku bilang, ini dia ada tempat flashnya. Jadi kalau teman-teman beli flash tambahan sekitar 1,5 juta, bisa ditempel di tengah itu tadi. Nah, selain itu di sini juga kita ada pengaturannya, ada SR+, SR+ itu untuk auto ya teman-teman ya. Atau kita kalau ada mode selfie atau apapun itu ada setelannya sendiri teman-teman, jadi lebih gampang. Ini tombol merah untuk recording. Nah, kelebihan kamera ini yang aku suka, exposure-nya bisa diatur dong. Jadi kalau misalnya kita di tempat yang gelap itu bisa terang
cahayanya. Jadi kalau yang untuk minimalis agak diredupin bisa. Nah, selain itu menu-menunya ini hampir sama sih sama kamera mirrorless lain. Itu udah langsung ada di touchscreen-nya, udah tinggal dipilih aja kayak gitu. Jadi sesimpel itu. Sekarang kita offin dulu untuk kameranya. Takut berjamur guys, jadi aku tutup dulu ya lensannya. Belum dapat soalnya filterannya, jadi kita ada gratisan filteran dari bawaan Fujifilm-nya, tapi masih dipesan. Ini ada kabel data dan kabel HDMI. Nah, di sini tadi ngecasnya itu di kabel data tadi ya teman-teman. Nah, kalau yang mau pakai tongsis itu di bawah ini ya, ini nih. Nah, ini di buletan ini bisa dipasang. Nah, untuk kabel HDMI-nya biasa kita sambungin ke TV kali ya, biasa kalau mau nonton kan. Nah, yang agak sedikit berbeda, tadi kan aku bilang flashnya, sama satu lagi adalah ini dia, audio jack untuk speaker. Jadi di beberapa kamera lain yang hampir sama dengan kamera Fujifilm X-A5 belum ada tempat audio jack untuk mikrofonnya. Jadi kalau di Fujifilm ini udah ada teman-teman. Karena kan repot kalau kita lagi outdoor tapi suara kita nggak kedengeran. Next, ini ada flashnya sih standar, sama kayak beberapa kamera lain. Nah, itu dia tadi kelebihannya, ada untuk audio jack-nya dan ada untuk flash tambahannya. Kalau syuting buat malam atau yang buat udah pro bisa juga pakai kamera ini. Tinggal ganti lensa kit, tambah-tambahin deh itu di tengah untuk kameranya. Di sini juga ada gripnya, jadi pegangannya itu enak banget. Nah, yuk kita lihat gripnya. Jadi pegangannya itu enak banget. Sekian dulu video unboxing dari aku. Mungkin teman-teman tadi udah lihat secara detail bagian body kameranya sama apa aja spek-speknya. Oh iya, buat teman-teman yang lagi cari kamera dan butuh perbandingan, aku kasih contohnya ya. Waktu di video ini, tutorial cara membuat thumbnail dan tutorial cara mengedit video, openingnya aku menggunakan kamera Canon M10. Kalau Canon M10 sama M100 itu hampir sama, bedanya hanya di megapikselnya. Kalau untuk kamera Fujifilm X-A5-nya, aku udah sempat pakai untuk syuting video yang ini, Write This Journal, segmen terbaru aku untuk seru-seruan, dan video adik aku yang ini, nah yang lagi main biola, itu juga pakai kamera Fuji X-A5. Video kali ini adalah video unboxing dan review singkat aja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau untuk beli kamera lainnya, boleh saran aku baca dulu secara detail sebelum teman-teman membeli, karena kan sayang ya uangnya kalau salah membeli. Nah, buat teman-teman yang suka video ini boleh dibantu like-nya. Buat teman-teman yang punya ide-ide kreatif selanjutnya atau saran-saran, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa buat subscribe video ini dan hidupin bel notifikasinya. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye good people.